melanjutkan kajian kita dari pertemuan yang telah berlalu pada bulan yang lalu tentang kajian tafsir surat Yasin, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan surat Yasin, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah." Kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka pada pagi harinya dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, juga kita telah membahas tentang di dalam ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai kemarin ayat yang ke-6 tentang bagaimana keutamaan daripada Al-Qur'an Al-Karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang keduanya itu bersumpah dengan Al-Qur'an. Allah menggunakan sesuatu untuk bersumpah itu menandakan bahwasanya ada keistimewaan pada sesuatu itu. Maka Al-Qur'an tidak kita ragukan lagi betapa banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Quran. Bahkan juga Al-Quran juga mengandung mukjizat yang dapat melemahkan argumen, yang dapat melemahkan sanggahan-sanggahan dari orang-orang kafir Quraisy pada zaman Rasulullah sampai sekarang. Maka Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, setelah kita bahas kemarin bagaimana Al-Quran itu sampai membuat wajah orang kafir Quraisy yang mendengarkan itu berubah. Taghayyara bi ghairi wajhi alladhi fi. Setelah mereka balik, kebiasaan mereka setiap malam datang ke rumah Nabi, mendengarkan Nabi membaca Al-Quran pada salat tahajud. Hanya karena mereka itu tidak mau beriman saja. Tapi ketika mereka setelah balik dari rumah Nabi mendengarkan Al-Quran, wajah mereka itu berubah. Yang awalnya mungkin barangkali kusut, tidak ada harapan wajahnya, ketika kembali dari mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, berubah wajahnya berseri-seri. Seperti orang yang sama dengan orang yang datang ke tempat hiburan misalnya, balik dari sana berseri lagi wajahnya. Begitulah luar biasanya kemujizatan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, sampai orang-orang yang tidak yakin itu mendapatkan pengaruh perubahan dari Al-Quran ini. Maka pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita melanjutkan tafsir surat Yasin dari ayat 7, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti sampai ayat 11. Kalau mungkin ada waktu, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Kemudian juga bagaimana penyebab seseorang itu menjadi kafir, dan bagaimana gambaran orang-orang yang bisa menerima nasihat, menerima pelajaran. Kita mulai dengan surah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Sungguh telah berlaku pasti perkataan ala aktsarihim, atas kebanyakan dari mereka, fa hum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Haqqal qawlu itu Bapak Ibu artinya adalah sudah pasti, sudah tercatat di dalam ilmunya Allah bahwasanya aksari, kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Kebanyakan daripada orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman. Tidak ada keyakinan yang ada dalam hati. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini untuk menggambarkan agar kita ini bisa mengetahui bagaimana sebenarnya hakikat orang-orang kafir itu sebenarnya.
agar kita bisa bijak dalam menghadapi mereka, dalam menyikapi mereka. Kadang-kadang banyak orang yang sampai stres melihat perlakuan orang-orang kafir. Kok bisa Ustaz? Mereka itu sudah capek aku menasihatinya. Alah usah bahasa ampun ke kuliah aku menyanyi nasihat. Tidak ada bagaimana Ustaz? Tidak ada sadar. Ya karena memang seperti inilah pada hakul qawlu ala aktsarihim. Sudah menjadi pasti, sudah menjadi ilmu tercatat ilmu di dalam ilmu Allah bahwasanya kebanyakan dari orang kafir Quraisy itu tidak ada iman. Maka sulit mereka itu mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat. Maka pertanyaannya adalah, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu mereka itu tidak beriman, kenapa juga mereka masih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jadi mereka itu tidak beriman, masih juga kenapa masih diciptakan di bumi Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, ada dua alasan kenapa ada orang kafir itu diciptakan di dunia. Yang pertama alasannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengasih manusia itu kemampuan, kelebihan, kekurangan, memiliki penglihatan, pendengaran, akal, ya untuk mereka bisa menggunakan untuk menerima kebenaran. Hanya saja Bapak Ibu tidak menggunakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka. Makanya perubahan itu memang mulai dari diri kita sendiri, baru nanti akan berubah. Makanya mereka tidak mau menggunakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya akal tidak menggunakannya untuk berpikir. Walau a'yunun, punya penglihatan, la yubsiruna biha, tidak menggunakan untuk melihat. Walau adhan la yasma'una biha, dan mereka memiliki pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar. Maka jawabannya yang pertama adalah karena mereka tidak menggunakan apa yang Allah kasih untuk menerima kebenaran. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk menguji manusia yang istiqomah itu agar mereka tetap yakin dalam keimanan. Ya. Ketika melihat orang yang ingkar, bisa tidak dia mempertahankan keimanannya ketika melihat orang yang seperti itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walau syaa'a laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum." Kalau Allah itu ingin, pasti Allah jadikan satu umat itu beriman. Laja'alakum ummatan wahidatan, pasti Allah jadikan sekalian kita ini beriman, satu keyakinan. Walakin, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menimpali kalimatnya dengan liyabluwakum fima ataakum, agar kita diuji. Bisa tidak kita istiqomah di tengah orang yang kacau balau di sekitar kita, mempertahankan iman di tengah kondisi orang semuanya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka memang hidup ini adalah ujian. Ujian mempertahankan keimanan. Di pasar ada ujian, di rumah ada ujian. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, beruntunglah orang yang senantiasa mempertahankan imannya dimanapun dia berada. Tidak hanya di masjid, ya. Tidak hanya di sekolah, di rumah, di pasar, di sawah, dimanapun. Karena orang-orang yang betul-betul beriman itu orang yang bisa menjaga keimanannya dimanapun dia berada, baik waktu senang, baik itu susah. Kemudian di dalam lanjutan ayatnya, ayat berikutnya, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna fi a'naqihim awlada." Sesungguhnya kami pasang, ya, di leher mereka itu belenggu, ikatan. Fahiyya ilal adqani fahum muqmahun, sampai
ikatan itu mengikat sampai ke dagu mereka, ke leher mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi bergerak, kaku mereka. Coba kita lihat gambaran orang-orang kafir itu sudah menjadi kalam pasti bagi orang-orang kafir itu, mereka tak beriman. Kemudian juga mereka itu diikat pada mereka, diikat dengan mereka sehingga membuat mereka itu tidak dapat beriman. Maka pertanyaannya, apa yang membuat sebenarnya orang itu tidak bisa beriman? Apa sebenarnya orang yang membuat orang itu tidak meyakini apa yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya apa yang ada tiga penyebabnya yang menyebabkan seseorang itu ingkar. Yang pertama adalah penyebabnya adalah karena sombong, merasa sudah puas dengan apa yang dia punya, merasa sudah paham, padahal ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Yang kedua adalah karena dia memang betul-betul jahil, tidak mau belajar. Dan yang ketiga adalah karena mereka selalu menolak kebenaran. Ini paling penting bagi kita. Ini poin kita hari ini. Menolak kebenaran. Kenapa Ustaz menolak kebenaran itu membuat orang menjadi kafir? Karena ketika kita menolak kebenaran, ditolak maka hati menjadi keras, ditolak lagi hati menjadi keras, sampai akhirnya hati itu menjadi batu, sehingga akan terkunci seperti gambar ini. Ja'alna fi a'naqihim aghlalan, diikat leher mereka itu dengan ikatan. Fahum ila al-adwani, fahiya ila al-adwani fahum, sehingga mereka tak bisa bergerak, terkunci. Makanya kalau ada kebenaran, nasihat, peringatan, jangan sampai ditolak. Walaupun kita nggak mau melaksanakannya, jangan sampai ditentang gitu. Karena kalau nanti ditentang, menolak kebenaran, maka itu akan membuat hati kita mengeras, sampai kalau sudah keras sekali jadi batu dia, ya kan? Summa qasat qulubuhum, sehingga membuat hati mereka itu mengeras. Makanya Nabi menyalahi Abu Jahal, suruh kita memanggil namanya itu Abu Jahal. Namanya bagus, nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Umar, bagus namanya. Tapi kita disuruh Nabi memanggilnya siapa? Abu Jahal. Kenapa? Karena memang sama dengan tadi. Pertama dia itu sombong, kurang hebat apa Abu Jahal, raja di kota Mekah. Masa mau orang apa? Cuma masalahnya dia sombong, gak mau mendengarkan kebenaran. Dia cuma mendengarkan Al-Quran, tapi tidak dia dengarkan, tidak dia imani, tidak dia lakukan. Kemudian dia itu tidak mau belajar, malu karena Nabi Muhammad ini kecil daripada dia. Dan yang ketiga adalah dia selalu menolak kebenaran. Ditolak terus. Awalnya mungkin masih biasa, tapi semakin ditolak, hati itu menjadi keras. Maka orang yang suka menolak kebenaran, menolak nasihat, itu akan bertambah keras hatinya, sehingga akan dikunci nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikunci, Bapak Ibu seperti ini, ja'alna fi a'naqihim aghlala, terikat leher mereka, fahiya ila al-adqani fahum, sehingga bisa bergerak. Orang kalau sudah nggak bisa bergerak, apa jadinya? Nggak bisa kemana-mana. Mau ke sana sulit, mau ke sini juga sulit. Kemudian dalam ayat lanjutannya ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di depan mereka itu ada pembatas, penghalang untuk mendapatkan hidayah. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka juga ada penghalang. Fa aghasynahum, lalu kami tutup mata mereka, fa hum la yubsirun, sehingga mereka tak bisa melihat kebenaran. Sesat mereka, kemana-mana mereka jalan. Orang kafir itu kan seperti itu, sulit. Sudah kiri kanan, sudah penasehatnya, sudah orang tua kasih nasihat, sudah kawannya kasih nasihat, sudah segala macam kasih nasihat, tak bisa. Kalau sudah dikunci orang seperti ini, di depan penghalang, di belakang penghalang,
matanya ditutup, di mana lagi mungkin dia bisa mendapatkan hidayah? Karena sudah dikunci semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kuncinya tadi, jangan merasa puas, jangan tolak kebenaran yang datang. Kalaupun tidak kita bisa laksanakan, jangan sampai ditentang. Ya, hari ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita sudah sampai tahap kemungkaran yang terang-terangan. Ya. Kenapa kemungkaran dilakukan terang-terangan hari ini? Orang nggak malu lagi berzina di depan, nggak malu lagi orang melakukan kemaksiatan di muka umum. Kenapa? Karena jumlahnya tidak sebanding antara pelaku maksiat dengan orang-orang yang menghentikan maksiat. Jauh lebih banyak pelaku maksiat. Jauh lebih banyak. Sangat sedikit sekali hari ini kita melihat orang yang berani marah terang-terangan melihat kemaksiatan terjadi di depan matanya. Bahkan yang paling parah adalah dominasi pelaku maksiat sekarang sudah berani memberangus, ya, menyerang orang-orang yang mencoba menghentikan maksiat. Makanya hari ini banyak kita lihat ulama dikriminalisasi. Orang-orang yang mengatakan kebenaran dipidanakan. Kenapa? Karena tidak sebanding lagi orang yang berani menyampaikan kebenaran. Orang sudah sudah takut gitu. Makanya perlu tekad bersama. Das amar ma'ruf nahi munkar ini tidak bisa kerja sendiri, tapi kerja bersama. Dari keluarga, dari kerabat, dari tetangga, dari kemudian sampai pejabat, semuanya harus ada tekad kuat kita bersama untuk mencegah kemungkaran itu. Karena kalau sudah sudah sedikit sekali, maka mereka akan semena-mena kalau maksiat sampai mereka memberangus. Kenapa? Bagaimana orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu dibully hari, dikriminalisasi, ya, keluarganya itu diintimidasi. Karena apa? Karena sangat sedikit sekali orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka orang yang seperti ini, itu sudah tidak dikunci lagi, sudah dikunci mati, sudah Allah Subhanahu wa taala. Sudah menolak, dia juga menyerang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di dalam lanjutan ayatnya, wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kalian mereka, anzartahum, apakah kamu kasih mereka petunjuk, peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak kalian kasih peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesudahannya. Tapi apakah ayat ini membuat kita berhenti untuk berdakwah kepada mereka? Bukan. Tapi untuk menggambarkan kepada kita gambaran hati mereka itu sebenarnya. Karena yang namanya dakwah itu wajib. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu umat terbaik. Kenapa? Karena senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Bahkan orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu dilaknat Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat oleh Allah orang kafir dari Bani Israel. Ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa? La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Tidak mau mereka mencegah kemungkaran yang terjadi di matanya. Maka perlu kita pahami betul bahwa dakwah itu tidak menghalangi, ya, meskipun mereka sudah divonis kafir Allah, yang namanya dakwah itu tetap wajib. Ya. Fadzakir in nafa'at dzikra. Maka berilah peringatan, berilah dakwah, berilah nasihat, karena nasihat itu bermanfaat. Kita tak tahu kapan nasihat itu bermanfaat bagi mereka. Kapan Allah bukakan yang berhak membuka mengunci hati seseorang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Maka kita sampaikan kebenaran. Tapi
yang namanya kebenaran itu tidak, yang namanya dakwah itu tidak hanya mengajak. Ini perlu kita kasih garis bawah. Karena selama ini dakwah cuma ustaz, dakwah cuma ulama, cuma dai. Karena yang namanya dakwah itu sebenarnya adalah segala cara yang dilakukan untuk mengajak orang kepada kebenaran. Makanya alhamdulillah hari ini di masjid kita sudah banyak ya usaha yang kita lakukan untuk mengajak. Ya, di antaranya adalah menyediakan makanan untuk orang-orang yang mungkin masih belum makan, sehingga ketika dia datang ke masjid makan, terdengar azan, sholat. Semoga banyak lagi nih. Semoga ada suku ini, setiap suku lagi kita dapat ada makanan gitu. Semoga sukunya sama dengan hari Jumat. Karena selama ini yang ada acara makan hari Jumat itu hari Jumat. Semoga kita buat nanti, semoga nanti ada yang bermurah hati, ya, kita buat di setiap hari di waktu subuh lagi agenda, pas waktu jam 1 ini, sehingga bertambah ramai masjid kita ini ya dengan kajian subuhnya. Sehingga kalau sudah subuhnya ramai, ini luar biasa keberkahan itu Allah turunkan. Karena sholat yang paling ramai dirasakan oleh mereka itu sholat subuh dan sholat asar. Karena di waktu itulah malaikat yang menjaga waktu malam dengan waktu malaikat yang menjaga waktu siang itu bergantian, ganti shift mereka, sehingga ramai mereka itu datang. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, fasilitas mengajak itu banyak caranya. Ya, kita ada juga rencana yang mengurus untuk bagaimana menyediakan wifi gratis untuk anak-anak sekolah kita, sehingga mereka itu menjadi nyaman di masjid. Kalau sudah nyaman di masjid, mereka akan sering-sering ke sini. Sering-sering ke sini berarti masjid kita ramai dengan jamaah. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah dakwah mengajak itu segala cara yang dilakukan untuk mengajak orang kepada kebenaran. Dan terakhir, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat ini dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Sesungguhnya orang yang bermanfaat bagi mereka itu peringatan, nasihat, ceramah atau nasihat ya, adalah orang-orang yang ittaba'a dzikra, orang-orang yang mengikuti dengan sungguh-sungguh Al-Quran, mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan takut kepada Allah. Ya, meskipun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bermanfaat bagi mereka manfaat. Ketika orang yang kita sampaikan atau yang kita berikan nasihat itu bisa bermanfaat adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk sungguh-sungguh mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah. Itu yang lebih mudah, yang paling mudah mendapatkan nasihat. Maka kalau kita ingin mudah mendapatkan kebenaran, maka ittaba'a dzikra. Ittaba'a itu besar dikata tabi'ah. Tapi ditambah dengan ta, maka itu mengindikasikan artinya adalah bersungguh-sungguh, mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ketika mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh, takut kepada Allah, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah mereka keberpikiran dengan ampunan dari Allah dan pahala yang mulia. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam sungguh-sungguhan mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dapat kita sampaikan kepada suku yang berbahagia ini. Semoga kita semua diberikan hidayah Allah, diberikan kemudahan Allah, diberikan rezeki yang melimpah Allah, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan ya kemakmuran, diberikan kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberikan keberkahan baldatun thayyibatun wa rahmatun ghafur. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.